pembahasan Torah mingguan Kitisa. Saat ini kita akan membahas dari Semot 30 ayat 11 dan 12. Vadaber Hashem el Moshe lemor, Kitisa etros bnei Yisrael, lifkudehem venatno. Iskofer nafso le Hashem bichot otam, velo ihe vahem negev bichot otam. Tuhan berfirman kepada Mose, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Penting untuk dipahami di sini bahwa bagian-bagian ini, yaitu bagian dari teruma, tesafe, dan bagian yang berhubungan dengan sekali minim. Sekali yaitu shekel dalam bentuk jamak, yang semuanya berhubungan dengan miskan, tidak hanya berada dalam urutan kronologis. Tuhan tidak memberikan perintah di atas kepada Mose hingga setelah anak lembu emas dibuat. Hal ini berfungsi sebagai penebusan bagi anak lembu emas. Sama seperti mereka telah memberikan emas untuk anak lembu emas, sekarang mereka harus memberikan emas untuk miskan, rasi. Benar bahwa di dalam Taurat semua perintah ini tertulis sebelum pasal yang membahas tentang anak lembu emas. Tetapi perintah tersebut sebenarnya tertulis setelah dibuatnya anak lembu emas dan di luar urutan kronologis. Hal ini hanyalah satu contoh dari apa yang dikatakan sage atau orang bijak kita di banyak tempat. Tidak ada urutan kronologis dalam Taurat. En mukdam mukhar batorah. Sekarang, setelah dosa anak lembu emas, Tuhan memerintahkan Mose untuk melakukan sensus Bani Israel. Hal ini bisa dipahami dengan perumpamaan. Seorang pria memiliki sekawanan domba yang terserang penyakit, sehingga beberapa dari mereka mati. Setelah sembuh, gembala itu berkata, "Saya ingin menghitung domba saya untuk mengetahui berapa banyak yang selamat." Tuhan mengatakan hal serupa kepada Mose setelah pembuatan anak lembu emas ketika banyak orang Yahudi meninggal. "Saya ingin kamu melakukan sensus terhadap bangsa Israel untuk mengetahui berapa banyak yang masih hidup." Jelas tidak ada yang disembunyikan dari Tuhan. Dia tidak perlu menghitung untuk mengetahui berapa banyak yang selamat. Tapi Tuhan ingin menunjukkan cinta yang dia miliki untuk bangsa Israel. Dia memerintahkan Mose untuk menghitung jumlah mereka untuk mengetahui berapa banyak yang masih hidup, guna menunjukkan bahwa dia kembali mencintai mereka karena mereka telah bertobat dan sekarang berperilaku baik. Rasi, Misrahi, Sohar, Pekudai. Dan ini adalah ketiga kalinya Bani Israel dihitung. Sensus pertama dilakukan saat mereka melakukan perjalanan ke Mesir. Keluarga Yakov berjumlah 70 orang. Untuk kedua kalinya, sensus dilakukan ketika mereka meninggalkan Mesir. Taurat menceritakan bahwa mereka berjumlah 600.000 orang. Sekarang pada hari setelah Yom Kippur di tahun pertama mereka di padang gurun. Mereka dihitung untuk ketiga kalinya. Taurat mengatakan bahwa ketika sensus dilakukan, setiap orang harus melakukan penebusan bagi jiwanya. Tuhan memerintahkan agar mereka tidak dihitung secara individual per kepala. Hal ini karena ketika dihitung sesuatu bisa terkena penyakit ain atau mata jahat, ain hara. Oleh karena itu jika dihitung per kepala mereka dapat terserang wabah. Hal ini bisa ditemukan pada saat Raja David menghitung Bani Israel satu persatu, lalu mereka dilanda wabah di mana 70 orang meninggal. 2 Samuel 24, Rasi Bahaya. Hal tersebut terjadi karena mata iblis sangat kuat. Seseorang harus melakukan segala upaya untuk menghindarinya. Talut mengatakan bahwa ketika Raf pergi ke pemakaman, kemudian dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, dia melihat ke kuburan dan tahu apa penyebab kematian setiap orang. Ia melihat bahwa hanya 1 dari 400 orang yang meninggal karena sebab yang wajar atau alamiah, sedangkan 399 lainnya meninggal karena mata jahat atau ain hara. Bahwa Mesia bab 9. Kami juga menemukan bahwa ketika Nebukadnezar melemparkan Hanania, Misael, dan Azaria ke dalam tungku api, mereka selamat dari api dan secara ajaib tetap hidup. Namun demikian, mereka pada akhirnya mati karena mata jahat itu. Inilah sebabnya, setelah mereka selamat, mereka tidak lagi disebut. Sanhedrin 93. Alasan mengapa mata jahat atau ain hara ini mempengaruhi sesuatu yang dihitung adalah karena ketika seseorang menghitung,
ia mengungkapkan jumlahnya dan mulutnya. Kemudian ketika dia mengetahui jumlah yang besar, hal ini menyebabkan bahaya. Abar panel. Ada aturan bahwa berkat tidak dapat ditemukan dalam sesuatu yang dihitung, diukur atau ditimbang, hanya pada sesuatu yang tersembunyi dari mata. Demikianlah tertulis, Tuhan akan memberikan berkat di lumbungmu. Devarim 28 ayat 8. Kata untuk lumbung adalah asamecha. Hal ini juga memiliki konotasi sesuatu yang tersembunyi. Taurat memberitahu kita bahwa Tuhan akan memberikan berkah pada sesuatu yang tersembunyi dan bukan pada sesuatu yang terlihat oleh mata. Kata asamecha berasal dari akar kata yang sama dengan soma, yang berarti orang buta. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi di mana mata tidak bisa melihatnya. Hanya pada hal seperti itu Tuhan akan mengirimkan berkat. Oleh karena itu, ketika seseorang hendak menimbang biji-bijiannya, dia harus terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan mengabulkan berkah atas tumpukan biji-bijiannya. Jika dia menimbang terlebih dahulu dan kemudian berdoa, doa itu tidak berguna. Setelah ditimbang, berkah tidak mempengaruhi. Bapa Metsia 42. Hal ini karena Tuhan memberikan banyak keajaiban terhadap manusia. Tidak ada orang yang luput dari kemampuan Tuhan untuk atas mujizatnya setiap saat, meskipun orang tersebut mungkin tidak menyadarinya. Bahaya Imrei Sefer. Demikianlah tertulis, Tuhan membuat banyak keajaiban besar sendiri. Levado, Tehillim 136 ayat 4. Frasa sendiri atau levado nampak berlebihan. Hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu, dia melakukannya sendiri tanpa bantuan apapun. Ungkapan sendiri atau levado mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan memberikan mujizat bagi seseorang, tidak ada yang menyadarinya. Bahkan orang yang mendapatkan mujizat pun tidak menyadarinya. Inilah sebabnya Tuhan memerintahkan Mose untuk tidak menghitung Bani Israel per kepala. Dia tidak ingin mata jahat atau ain hara memengaruhi mereka. Dan dia juga ingin mereka diberkati. Yalkut Simoni, Itelim, Sohar, Balak, halaman 4. Dikatakan dalam Taurat, setiap orang harus memberikan persembahan sebagai penebusan bagi jiwanya kepada Hashem. Tuhan memberitahu Mose bahwa untuk mengetahui jumlah Bani Israel, masing-masing dari mereka harus melakukan penebusan bagi jiwanya. Jumlah uang yang dipersembahkan kemudian akan dihitung, dan dari sini jumlah Bani Israel akan diketahui tanpa perlu menghitungnya per kepala. Dengan demikian, tidak akan ada wabah penyakit. Ketika Tuhan mengatakan hal ini kepada Mose, ia sangat terkejut. Dia berkata, bagaimana seseorang bisa memberikan tebusan untuk jiwanya? Jiwa adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Bahkan jika seseorang memberikan semua kekayaannya untuk jiwanya, itu tidak akan sebanding dengan nilai sebenarnya. Tuhan menjawab, jangan khawatir bahwa aku akan meminta banyak dari mereka. Yang aku butuhkan hanyalah sesuatu yang sangat kecil. Bahkan orang yang paling miskin pun bisa memberikannya. Yalkut Simoni, Tanah Kubah. Tuhan menunjukkan kepada Mose koin api di bawah kisah Hakavot, takhta kemudian. Koin itu setengah sikal. Tuhan berkata kepada Mose, inilah yang aku ingin setiap orang berikan. Tuhan berkata secara harfiah, berkata inilah yang harus diberikan oleh setiap orang. Kata ini merupakan sesuatu yang ditunjukkan dengan jari. Yerusalmi, Targum Yonatan Tanhova. Setengah sikal yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Mose adalah sikal yang sama dengan yang digunakan untuk semua tujuan suci lainnya. Koin itu dilebur dan disusun kembali sebagai soket perak yang digunakan untuk menopang balok miskan. Soketnya digunakan sebagai fondasi miskan. Setengah sikal yang digunakan untuk fabrikasi menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat memberikan dasar baru bagi tempat tinggal Asyik di tengah-tengah mereka setelah dosa yang mereka lakukan. Asyik itu digunakan untuk wakaf arahim sebagai properti turun-temurun, dan hal-hal serupa dibahas dalam Parsa Bekhutai juga. Bekhutai. Setengah sikal yang diberikan Tuhan kepada Mose harus diambil dari sikal yang beratnya 20 gerah. Separuhnya adalah 10 gerah. Gerah adalah koin yang ada pada zaman Mose. Sikal yang ada pada masa itu memiliki berat 6 drum dan terbuat dari perak murni. Oleh karena itu setengah sikal terdiri dari 3 drum perak murni. Terakhir, dalam Yudaisme, mata jahat atau ain hara dalam bahasa Ibrani adalah energi negatif berbahaya yang tercipta ketika seseorang melihat sesuatu dengan perasaan iri dan sakit hati. Untuk pembahasan materi ini, ain hara atau mata jahat akan kami bagikan di pengajaran berikutnya. Shalom lekulam.